Petugas kepolisian sektor Cengkareng berhasil mengamankan pelaku yang tega membunuh mertuanya di kawasan Pedongkelan, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan menantu ini diamankan berikut barang bukti, sebuah linggis yang digunakan pelaku melukai korban. Seorang menantu yang tega membunuh mertuanya berhasil tertangkap petugas kepolisian unit reskrim sektor Cengkareng. Andi alias Gogon, berusia 30 tahun, tertangkap berikut barang bukti sebuah linggis yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Korban yang juga mertuanya, Suyono, berusia 68 tahun, dihabisi oleh pelaku di rumah kontrakannya, Jalan Pedongkelan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di tempat di Kampung Gaga Kalideres, Jakarta Barat, usai buron selama 21 hari. Motif pelaku, sakit hati karena korban menegur pelaku telah menikah 12 tahun tapi belum punya apa-apa. Kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Juli lalu, saat pelaku dan istrinya yang tinggal serumah di tempat kontrakan dengan korban, terjadi keributan rumah tangga. Korban menasihati pelaku untuk berhenti ribut mulut karena malu dengan tetangga dan pemilik kontrakan. Keributan mereda, namun korban kembali menegur pelaku mengapa 12 tahun menikah belum punya apa-apa. Pelaku yang menganggur ini memendam rasa kesal dan menunggu korban bangun tidur, lalu dihabisi oleh pelaku menggunakan linggis. Korban yang sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit menjalani rawat jalan. Korban akhirnya tewas pada tanggal 27 Juli dengan luka parah di bagian kepala, mata, dan leher belakang. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kober, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya baik, jadi awal mulanya kasus ini itu diduga adanya sakit hati dari pelaku inisial A terhadap mertuanya inisial S. Kejadian bermula pada tanggal 6 Juli 2021 yang mana sekitar pukul 20.30 malam, tepatnya di Pedongkelan, di tempat kontrakan mertua dan menantunya ini, di mana menantunya korban ini cekcok dengan anak korban yang merupakan istrinya, yang mana cekcok tersebut akhirnya membangunkan beberapa orang yang tinggal di situ, sehingga mertua ini atau korban ini menegurlah, naik ke lantai 3 ke kamar anak dan menantunya tersebut, menegur, ada masalah apa, kamu kok tiap hari ribut terus dengan istri, nggak malu apa sama tetangga yang lain. Dan ini juga sudah malam, nanti malah mengganggu yang pemilik kontrakan lagi sakit. Terus juga terlintas ada omongan dari korban yang mungkin bikin dari hati pelaku ini sakit hati, yaitu kamu sudah 12 tahun menikah nggak punya apa-apa gitu. Jadi kejadian pada pukul 20.30 itu ribut cekcok, didatengin oleh mertua. Setelah itu korban ini turun ke kamarnya di lantai 2. Nah, dari situlah bermula sakit hati, adanya perasaan dendam, mungkin sakit hati dari pelaku ini, yang mana pelaku ini berpikir ingin memberikan pelajaran. Ya, dari hasil pendalaman kita memang sedikit ada rasa emosi terhadap ungkapan-ungkapan itu, dan itu juga sudah beberapa kali disampaikan, bukan cuma saat itu saja, tapi puncaknya pada saat malam itu, sehingga setelah kejadian tersebut ditegur, pelaku menyuruh istrinya untuk turun ke lantai 2 menemani anaknya yang tinggal dengan ibu mertuanya, sehingga pelaku ini gelisah, tidak bisa tertidur karena sakit hati dengan omongannya. Dan pada pukul 2 pagi pada tanggal 7-nya, si pelaku ini mencoba untuk menghadang dari korban, yang mana biasanya korban ini pagi-pagi hari bangun untuk membangunkan istrinya yang tinggal di sebelah kamarnya untuk persiapan berdagang. Ya. Jadi terlintas pada saat itu pelaku lagi ke kamar mandi, keluar kamar mandi menemukan sebilah linggis. Ya, linggis itulah akhirnya digunakan untuk memukul pelaku di bagian kepala. Mukul korban di bagian kepala. Pak, hubungan antara pelaku dan korban ini hubungan apa sih, Pak? Hubungan antara pelaku A dan korban S ini adalah menantu dan mertua. Ya, mereka tinggal bersama di sebuah kontrakan yang tingkat 3, di mana pelaku di lantai 3, korbannya di lantai 2. Ya. Pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan aksinya. Pelaku setelah kejadian tersebut pada tanggal 7 dini hari jam 2 untuk kejadian pemukulannya, itu sempat dilerai oleh istri dan juga
saudara R selaku pemilik kontrakan. Setelah dilerai, akhirnya pelaku turun dan keluar meninggalkan lokasi. Setelah itu barulah korban membuat laporan dan diketahui bahwa pelaku ini sudah melarikan diri. Ditangkap di mana, Pak? Kami bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku A di Kampung Gagah, Kalideres pada saat tanggal 27 Juli, sesaat setelah korban diketahui meninggal dunia. Lalu untuk proses hukumnya sendiri, langkah dari pihak kepolisian seperti apa? Nah, Untuk proses hukum yang bersangkutan sekarang sudah kita lakukan penahanan, sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yang mana tersangka ini kita jerat dengan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku terjerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.